Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Bebasnya putra mantan anggota DPR RI Edward Tanur ini langsung menuai polemik. Komisi Yudisial pun menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur, dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti. Dalam sidang yang digelar Rabu lalu, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik menetapkan putra mantan anggota DPR RI dari PKB, Edward Tanur ini terbebas dari dakwaan pembunuhan. Mendengar vonis bebas ini, terdakwa Ronald Tanur pun langsung menangis. Ronald menyebut bahwa putusan hakim itu dianggapnya sudah cukup adil. Gimana Mas mau ke Pak, yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ya, Kan sudah kita berapa lama, sudah begitu lama, ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Sementara itu, keluarga korban Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku kecewa dan sedih atas putusan vonis bebas yang diterima Ronald Tanur. Pihak keluarga Dini Sera Afrianti juga kaget karena majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Erin Tuah Damanik dengan Hakim Anggota Heru Hanindyo dan Mangapul bisa memberikan putusan yang dianggap tidak adil bagi keluarga korban. Nggak tahu menau ya. Nggak tahu menau ini itu gitu kan, tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malah. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Menurut Majelis Hakim, Ronald Tanur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Pertimbangan hakim diantaranya karena terdakwa masih ada upaya membantu korban ke rumah sakit. Padahal ketika itu Ronald dihentikan oleh security apartemen dan diminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Setelah dihentikan oleh security, korban tersangka GRT memasukkan korban ke dalam bagasi mobil. Apakah itu perlakuan yang manusiawi? Apakah itu ada iktikat untuk menolong? Jika ingin menolong, kenapa harus dimasukkan ke dalam bagasi atau bagian mobil Toyota Innova Reborn dari tersangka? Kemudian tersangka tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, melainkan membawa korban ini ke apartemen yang diturunkan dari mobil kemudian ditinggal di lobi, dan tersangka ke atas mengambil barang-barangnya kemudian kembali ke mobil meninggalkan korban di lobi yang kemudian dihentikan oleh security apartemen. Dan oleh security apartemen tersangka dibawa masuk lagi ke bagian office apartemen, ditemui oleh pengelola apartemen dan diminta untuk mengantarkan ke rumah sakit. Artinya yang meminta mengantarkan korban ke rumah sakit bukan tersangka, tapi security apartemen dan pengelola apartemen. Dibuktikan korban diantar ke rumah sakit didampingi oleh security apartemen dan pengelola apartemen. Kuasa hukum keluarga Dini pun meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK untuk memeriksa 3 majelis hakim yang membebaskan putra dari ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur ini. Kondisi fisik dari korban di sini terdapat luka memar, tergeletak di basement dari Glenghall, Surabaya. Di sini terdapat banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain.
Sementara itu, menyusul vonis bebasnya Ronald Tanur, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung soal putusan majelis hakim yang menyebut korban meninggal karena alkohol di lambung. Kejari Surabaya mengatakan bukti visum menyatakan ada luka pada organ hati korban akibat kekerasan benda tumpul serta bukti korban dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Menyusul terjadinya polemik terkait putusan bebas Ronald Tanur ini, Komisi Yudisial langsung bergerak cepat dan menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Jafar mengatakan, Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. KY juga mempersilahkan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung. Tim investigasi yang diterjunkan nantinya akan bekerja mendalami vonis bebas yang diterima Ronald Tanur dengan memeriksa hakim yang menjatuhkan putusan tersebut. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Berdasarkan rekaman video amatir peristiwa ini, terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afrianti, tergeletak di parkiran salah satu mal di Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada Ronald Tanur. Namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV, tampak raut wajah Ronald santai meski melihat Dini dalam kondisi lemas tidak berdaya di kursi roda. Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.